Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 5 sampai 25. Pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami." Saudara dan saudari terkasih, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 5 sampai 25. Injil hari ini berbicara kepada kita mengenai kunjungan malaikat Gabriel kepada Zakaria. Injil esok, Minggu Advent keempat, akan berbicara mengenai kunjungan malaikat Gabriel kepada Bunda Maria. Saudara dan saudari, Lukas menempatkan kedua kunjungan ini berdampingan satu sama lain sedemikian rupa, sehingga sewaktu kita membaca kedua perikopa tersebut, kita memahami perbedaan kecil dan signifikan antara satu kunjungan dengan yang lainnya, antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Saudara dan saudari, carilah perbedaan antara kunjungan malaikat Gabriel kepada Zakaria dan Maria melalui pertanyaan-pertanyaan ini. Di mana malaikat itu muncul? Kepada siapa ia muncul? Apa pesannya dan apa yang ia wartakan? Apa jawabannya? Apa reaksi orang setelah mendapat kunjungan itu? Saudara dan saudari terkasih, pesan pertama dari malaikat Allah kepada Zakaria adalah jangan takut. Saudara-saudari, sampai sekarang Allah masih melihat banyak orang merasa takut. Maka Allah masih berkata, jangan takut. Malaikat Allah langsung menambahkan,
doa kalian telah didengar dan dikabulkan. Dalam kehidupan kita, segala sesuatu yang kita terima adalah buah dari doa. Saudara-saudari, Zakaria menggambarkan umat perjanjian lama. Dia percaya, tapi imannya lemah. Setelah kunjungan malaikat Allah, Zakaria tetaplah bisu, tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain. Pewartaan malaikat Allah menyatakan pentingnya misi anak yang akan dilahirkan dan yang akan disebut Yohanes. Yohanes tidak akan minum anggur, tidak akan minum minuman keras dari rahim ibunya. Ia akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Yohanes akan menjadi orang yang dikuduskan secara total kepada Allah dan pada misinya. Ia akan mengembalikan banyak orang Israel kepada Tuhan Allah mereka. Dengan roh dan kuasa Elia, dia akan memperdamaikan bapa dengan anak-anak mereka dan akan membawa hati orang-orang durhaka pada pikiran orang-orang yang benar dan mempersiapkan bagi Tuhan umat yang layak baginya. Saudara dan saudari, Yohanes akan menggantikan kembalinya Nabi Elia yang diharapkan, yang harus datang untuk melaksanakan rekonstruksi kehidupan masyarakat, memperdamaikan hati orang tua dengan anak-anak mereka, dan membawa orang pada kebijaksanaan dan keadilan. Saudara dan saudari, pada kenyataannya, misi Yohanes sangatlah penting. Menurut bangsa Yahudi, ia seorang nabi. Bertahun-tahun kemudian di Efesus, Paulus terus menemukan orang-orang yang telah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Saudara-saudari, sewaktu Elisabet yang sudah tua mengandung, ia menyembunyikan diri selama 5 bulan. Sementara itu, Maria tidak bersembunyi. Malah Maria keluar, pergi dari rumahnya dan menuju Elisabet untuk melayani Elisabet. Saudara dan saudari terkasih, refleksi pribadi bagi kita melalui firman Allah pada hari ini. Apa yang paling membuat kita tertarik dengan kunjungan malaikat Gabriel ke Zakaria? Tuhan memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.